Hello everyone, see again with me in this channel, Wartawan Injil. Baik sahabat-sahabatku, beberapa waktu ini sedang heboh perbincangan yang agak hangat membahas tentang Bipang Ambawang alias babi panggang dari Ambawang, Kalimantan. Ini menjadi panas pembicaraan ini karena dilontarkan oleh seorang presiden. Baik, kita simak dulu ya cuplikan videonya berikut ini. Atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo telah menjadi kontroversi karena menyebut Bipang Ambawang alias babi panggang dari Kalimantan itu ya. Ketika menyebut Jogja dengan makanannya gudeg tidak masalah. Ketika menyebut Semarang dengan makanannya bandeng tidak masalah. Ketika menyebut Bandung dengan makanan khasnya siomay ataupun Palembang dengan makanan khasnya empek-empek, no problem. But when Joko Widodo said about Bipang alias babi panggang dari Ambawang, Kalimantan, maka banyak orang yang mempermasalahkannya. Mengapa? Ya, karena sebagian atau ada banyak orang yang menganggap bahwa babi itu haram. Nah, jadi video ini kita akan menyoroti sisi benarkah babi itu haram? Baik, langsung saja kita bahas ya, kita ulas. Sobat-sobatku, sebenarnya ketika berbicara tentang halal dan haram, kita harus berpedoman pada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat yang tertulis dalam Bible ini, yang disebut sebagai halal dan haram sebenarnya bukan cuma babi. Binatang, ada banyak binatang-binatang yang lain. Seperti misalkan binatang-binatang di laut atau di air yang tidak bersisik dan tidak bersirip juga diharamkan. Jadi dalam hal ini kalau di Indonesia makanan-makanan atau binatang-binatang seperti lele, belut, kemudian cumi, kemudian kerang, kemudian kepiting, udang, lobster, itu semua haram menurut kitab Taurat yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Bagi sobat-sobat yang ingin membahas lebih jauh, silakan langsung buka aja ya di dalam kitab Imamat pasal 11 ini. Di sini detail sekali, sangat detail binatang apa yang boleh dimakan dan yang enggak. Contohnya dikatakan ada nama seperti binatang jenis yang unta ya, kemudian ada juga kelinci, pelanduk, dan sebagainya. Ya. Bisa dibaca sendiri, Imamat pasal 11. Tapi sobat-sobat, pada kesempatan ini ada satu hal pewartaan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya semua binatang itu aslinya tidak boleh dimakan manusia. Awalnya begitu. Jadi manusia diciptakan oleh sang penciptanya bukan untuk menjadi pemakan binatang. Ada tertulis dalam kitab suci bahwa manusia diciptakan dan kemudian disediakan makanannya adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji saja. Dan itu dibuktikan bahwa hardware atau perangkat atau instrumen dalam diri manusia, giginya tidak diciptakan untuk memakan daging. Gigi kita ini seperti susunannya seperti gigi sapi, gigi domba, gigi kambing ya. Binatang-binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan tidak disusun seperti gigi harimau, gigi singa, gigi kucing, gigi anjing yang diciptakan sebagai makhluk pemakan daging. Itu dari susunan gigi. Kemudian dari komponen lain di dalam tubuh, pencernaan manusia kita diciptakan dengan usus 12 jari. Usus 12 jari itu artinya usus kita itu 12 lingkar pinggang.
Dimana dalam hal ini usus kita sama modelnya, sama jenisnya dengan ususnya sapi, kambing, domba, dan binatang-binatang pemakan tumbuhan lainnya. Ususnya 12 jari. Nah, beda halnya dengan binatang-binatang pemakan daging seperti harimau, macan, singa, serigala, kucing, anjing, dan lain-lainnya yang makannya adalah pemakan daging itu ususnya umumnya adalah 6 jari. Jadi pendek, cuma 6 lingkar pinggang. Artinya, secara instrumen atau hardware ya, atau komponen-komponen tubuh, manusia jelas tidak diciptakan untuk menjadi pemakan binatang. Ini yang sebenar-benarnya. Namun singkat ceritanya ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, standarnya berubah, kualitasnya berubah, grade-nya berubah. Maka manusia mulai melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Salah satunya dalam hal makan. Makan yang bukan makanannya. Nah, singkat cerita, di dalam kitab suci diberitakan bahwa dengan berat hati Allah mengizinkan. Tetapi itu pun tidak diizinkan semua boleh dimakan. Kecoa, tikus, curut, kelabang, ular, anjing, semua boleh dimakan. Tidak begitu. Maka muncullah perintah dalam kitab Taurat Imamat pasal 11. Ya, oke, kalau kamu ngeyel minta makan daging, ya sudah. Diizinkan oleh Allah. Ya. Meskipun akhirnya berakibat fatal, umur manusia semakin lama semakin pendek. Jadi sebagian manusia ini menderita penyakit adalah karena salah makan sebenarnya. Banyak di antara kita yang secara turun-temurun kita sudah makan atau mengkonsumsi yang bukan makanan kita. Jadi kita menempatkan barang yang bukan pada tempatnya. Maka masalah terjadi. Binatang-binatang, hewan-hewan itu sebenarnya tidak boleh menjadi makanan manusia. Itu desain ciptaan manusia yang awal. Tapi karena akibat jatuh dosa, maka terjadi perubahan-perubahan standar. Nah, akhirnya oleh Allah diizinkan manusia boleh makan daging. Tapi yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan. Dan itu dirinci semua di dalam kitab Imamat pasal 11. Termasuk babi jangan, kemudian lobster jangan, kepiting juga jangan, udang juga jangan, lele juga jangan. Ya pokoknya segala hewan laut atau air yang tidak bersisip dan tidak bersirip, ya tidak boleh dimakan. Itu haram. Begitu yang tertulis dalam kitab Taurat Imamat pasal 11. Jadi teman-teman, sobat-sobatku, bagi Anda atau siapapun yang suka mengatakan babi haram, babi haram, babi haram, saya mau kasih tahu bahwa menurut kitab suci yang haram, kalau ngomong soal haram, haram itu bahasa Inggrisnya unclean ya, kotor atau najis, tidak bersih ya. Jadi makanan yang tidak bersih bagi tubuh manusia sebenarnya bukan cuma babi. Ada banyak binatang-binatang yang lain. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada kepiting, lobster, udang, cumi-cumi, kemudian kerang, dan lain-lainnya ya, yang terdaftar di dalam Imamat pasal 11 itu. Kelinci dan sebagainya. Itu nggak boleh. Itu najis, itu tidak bersih bagi tubuhmu. Itu kata Sang Pencipta. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa sudah begitu parah, dan akhirnya akibatnya manusia sudah tidak bisa lagi hidup kekal. Tapi akhirnya pun akan mati. Anda mau makan daging, tidak makan daging, akhirnya tetap mati. Nah, maka ada sebuah perubahan standar. Nah, itu sebabnya dalam berbagai budaya tertentu, makanan-makanan ini tidak lagi menjadi sebuah masalah. Bahkan ketika di dalam kitab suci Alkitab dikisahkan ketika kekristenan mulai menyebar awal, ya, dan mulai banyak orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, bangsa-bangsa lain yang biasa makan dengan budaya makan binatang-binatang yang dianggap haram oleh Taurat itu. Mereka biasa makan babi, mungkin biasa makan burung-burung yang lain yang diharamkan, juga biasa makan belut mungkin, biasa makan udang. Ketika mereka menjadi Kristen, maka diberikanlah sebuah kebijaksanaan. Jangan mempersulit orang-orang yang
terbiasa makan makanan itu. Sebab di dalam Injil dikatakan bahwa kerajaan Allah sesungguhnya bukan soal urusan makan dan minum. Anda mau makan mau enggak, binatang-binatang yang diharamkan dalam imamat itu tetap aja akhirnya mati. Nah, maka Injil kerajaan Allah ini datang bukan bicara untuk kehidupan di dunia, tapi bicara tentang kehidupan kekal yang nantinya akan diberikan tubuh yang baru. Sebab tubuh kita, keturunan Adam dan Hawa ini, DNA kita sudah berdosa. DNA kita sudah pasti akan mati. Semua keturunan Adam dan Hawa pasti akan mengalami kematian karena sudah mewarisi dosa. Nah, jadi hal ini harus dipahami teman-temanku ya. Jadi kita memahami sebuah konsep halal haram itu harus dengan kesadaran spiritual. Jangan hanya dengan kesadaran materi atau fisik atau membaca teks tanpa pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya, sering juga ada kabar bahwa orang Kristen pasti makan babi. Atau orang Kristen identik dengan pemakan babi. Ini sebenarnya ajaran yang tidak tepat. Jadi bukan berarti kalau kamu jadi Kristen kamu harus makan babi. Keliru. Ya. Jadi kekristenan awal itu pertama berkembang di dalam Yahudi. Yudeo-Kristen. Murid-murid Yesus awal semua adalah orang Yahudi. Mereka tidak makan makanan haram yang dilarang di dalam Imamat 11. Tidak makan. Bukan cuma babi, mereka juga tidak makan anjing, tidak makan lobster, tidak makan kepiting, tidak makan udang, tidak makan lele, tidak makan belut ya. Tidak makan kelinci dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian setelah kekristenan menyebar keluar Yahudi, maka diberikan sebuah kebijaksanaan. Anda bisa bayangkan, bangsa-bangsa lain yang secara turun-temurun biasa makan babi, mungkin biasa makan lele. Kemudian ketika diberitakan sebuah Injil tentang kerajaan Allah, bukan soal masalah di bumi ya, soal kehidupan kekal. Kemudian diberikan aturan-aturan yang mempersulit. Yang tadinya biasa makan babi bipang, misalkan babi panggang, mulai sekarang nggak boleh. Hal-hal seperti ini, remeh-temeh seperti ini akan mempersulit orang masuk mengenal kebenaran Allah. Nah, maka di dalam Kisah Rasul, di dalam Alkitab dikatakan, tidak dilarang lagi, tidak harus tidak makan babi, tidak. Ya. Di situ diberikan aturan yang tegas, makan bangkai jangan, darah jangan, binatang yang mati dicekik jangan. Jadi sahabat-sahabatku bisa memahami ya. Jadi ada sebuah perubahan standar yang terpaksa dilakukan oleh Allah bagi manusia demi keselamatan manusia. Nah, begitupun dalam konteks makanan halal haram ini. Nah, sehingga sesungguhnya seperti yang Yesus katakan dalam Injil Markus bahwa yang haram sebenarnya bukan yang masuk ke dalam tubuhmu, tapi yang keluar dari hatimu. Sebab dari dalam hati muncul segala pikiran jahat, percabulan, iri, dengki, kejahatan, kebencian, pembunuhan. Itu yang haram. Nah, jadi soal fisik, soal makan minum ini tidak lagi menjadi hal yang penting setelah manusia berpotensi dan pasti akan mati. Ingat ya, awalnya Allah menciptakan manusia tuh tidak bisa mati. Maka manusia awalnya diciptakan dengan desain makanannya adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan saja. Bukan binatang. Tetapi setelah jatuh dosa dan pasti mati, kemudian standar menurun. Nah, jadi dalam hal ini sahabat-sahabatku, saya hanya ingin menyampaikan pewartaan ini ya. Bahwa apakah benar babi haram? Iya, babi haram bagi yang merasa atau yang meyakini babi itu haram. Apakah lobster, udang, kepiting, cumi-cumi, lele itu haram? Iya, bagi orang yang mau menjalankan Imamat pasal 11. Tetapi dalam ajaran Yesus kita diingatkan bahwa semua itu nggak ada urusannya sebenarnya dengan kerajaan Allah. Jadi sebenarnya makanan halal haram itu ada hubungannya dengan kesehatan. Semua makanan yang diharamkan atau dianggap unclean atau tidak bersih atau najis dalam Imamat 11 itu makanan yang tidak menyehatkan manusia. Lele adalah termasuk binatang ikan bagian pengurai di sungai. Jadi kotor, belut juga.
kemudian kepiting, lobster itu banyak kolesterolnya, cumi-cumi ya, itu tidak sehat. Jadi yang dimaksud haram sebenarnya tidak menyehatkan. Nah, artinya bagi orang-orang yang sering makan makanan yang tidak sehat atau unclean atau haram itu akan berpotensi lebih gampang terkena penyakit-penyakit. Dan tentunya dalam perkembangan teknologi dan kesadaran intelektual manusia, kita bisa memastikan kalau di zaman dulu di dalam Imamat 11 dikatakan ada beberapa kriteria binatang-binatang yang haram. Kalau zaman sekarang saya pribadi, bagi saya mie instan itu haram buat saya. Mengapa? Karena secara pribadi saya sangat suka, saya itu dari kecil suka banget makan mie instan. Merek apapun saya suka. Tapi kemudian setelah saya remaja sampai sekarang, ketika saya makan mie instan saya langsung mencret. Nah, artinya mie instan bagi saya pribadi itu menjadi makanan yang haram, unclean, tidak bersih. Lombok juga saya dari kecil sangat suka rujaan, saya juga suka cabai, suka lombok ya. Tapi sejak sekitar 10 tahun yang lalu saya makan agak pedas sedikit langsung perut sakit. Nah, artinya cabai bagi saya menjadi makanan yang unclean, tidak bersih. Tapi belum tentu bagi orang lain. Nah, begitupun jika penelitian modern mengatakan bahwa pork belly ya. Jadi pork belly atau bagian perutnya babi itu termasuk dalam 10 makanan tersehat di dunia. Bagiannya babi tapi bagian perut ya, pork belly. Sobat-sobat bisa googling. Pork belly masuk di salah satu makanan tersehat di dunia. Saingannya itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Dan dagingnya hanya pork belly, perut babi. Nah, artinya ada ternyata bagian-bagian babi yang bahkan bisa menjadi obat loh. Ada juga jurnal-jurnal yang membahas bahwa ternyata banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan produk di dunia ini yang mengandung bahan dari babi. Nah, artinya standar halal dan haramnya secara intelektual dan ilmu pengetahuan bisa berubah. Nah, artinya sobat-sobatku, kembali kepada video cuplikan dari Pak Presiden Joko Widodo tadi ya. Saya pribadi, saya menghimbau teman-teman sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, jangan terlalu mempermasalahkan apa pernyataan dari Pak Joko Widodo. Karena sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, suku bangsa, berjajar ribuan pulau yang berbeda keyakinan, berbeda cara pandang, berbeda menyikapi segala sesuatu. Tentunya Pak Joko Widodo ingin merangkul ya, yang dipromosikan bukan hanya gudeg dari Jogja atau siomay dari Bandung atau empek-empek dari Palembang dan lain-lainnya, tapi juga ada makanan khas dari budaya dan tradisi tertentu di Kalimantan, yaitu bipang, babi panggang. Teman-teman, di Bali juga kita ada lawar Bali, ada babi guling yang sangat mendunia ya. Jadi sahabat-sahabatku, kita wajib memiliki pengetahuan materi iya, intelektual iya, tapi spiritual kita juga harus sadar bahwa sesungguhnya kalau kita mau konsisten bicara halal haram, kita harus sadar bagaimana kronologi manusia itu sebenarnya. Sesungguhnya semua daging, semua ikan seaslinya itu haram bagi manusia. Bukan cuma babi, bukan cuma udang, semua daging. Mengapa? Karena manusia pertama diciptakan bukan menjadi pemakan daging, tapi memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Dibuktikan sampai sekarang, kelenjar-kelenjar kita, susunan tubuh kita, semua untuk mencerna buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan saja, bukan untuk mencerna daging. Ya, tetapi karena ada sebuah kisah, ada sebuah kronologis yang harus kita pahami secara lebih luas, lebih bijaksana, maka akhirnya dengan sangat terpaksa Allah Sang Pencipta menurunkan standar. Kita boleh makan ini, boleh makan itu, tapi dalam kriteria-kriteria tertentu tidak boleh. Nah, jadi buat teman-teman yang khususnya masih menganggap babi haram, silakan ya. Tapi jangan sampai kemudian Anda tidak menghormati orang-orang yang memakan babi. Ya, karena kalau orang memahami secara spiritual tingkatnya lebih lagi ya, bahwa semuanya ini kan sebenarnya berasal dari sumber bumi
tanah, udara, dan air yang sama. Ya. Sehingga kalau sudah sampai kepada kesadaran itu, halal dan haram itu sudah tidak lagi menjadi sebuah materi, tapi halal dan haram itu menjadi sebuah sikap, ya, sebuah kesadaran spiritual. Ketika orang melakukan perbuatan tindakan korupsi itu haram, menipu itu haram. Itulah yang oleh Yesus disebut sebagai yang haram adalah yang keluar dari dalam tubuh, bukan yang masuk. Oke sobat-sobatku, sekian video kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan di video yang lainnya. Baik, salam sejahtera dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara.